Halo guys, kembali lagi dengan Penny. Di sini Penny akan melanjutkan materi bab 5, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik yang akan dibahas yaitu apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa itu ontologi, untuk mengetahui apa itu epistemologi, untuk mengetahui apa itu aksiologi. Nah, pada materi yang pertama, apa itu ontologi? Ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai dengan ada sepanjang sesuatu itu ada. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran, yaitu monoisme. Pemahaman ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua. Dualisme, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Kemudian, pluralisme. Pemahaman ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Kemudian, nihilisme berasal dari kata Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Kemudian, agnotisme. Pemahaman ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Pada materi yang kedua, apa itu epistemologi? Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua kata suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu atau pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul dasar, metode, dan batas-batasan ilmu pengetahuan. Adapun metode dalam epistemologi, yang pertama, metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum, misalnya dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Kemudian metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Kemudian metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 57. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual dan positif. Kemudian, metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Kemudian, yang terakhir, metode dialektis. Tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangannya. Pada materi yang ketiga, apa itu aksiologi? Beberapa definisi tentang aksiologi yaitu aksiologi berasal dari perkataan axios, Yunani berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, aksiologi dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, menurut Barmel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kemudian aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan melahirkan keindahan. Socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik melahirkan filsafat sosial politik. Baiklah, itulah tadi video presentasi singkat dari saya. Jangan lupa follow, like, and comment. Terima kasih.